Kapan pertama Gibran tahu atau kapan pertama Gibran bertemu dengan sosok ini, Bran? Lagi tidur. Pas tidur. Iya. Boleh dikasih tahu nggak sosoknya itu apa? Ya banyak sih. Apa aja tuh? Ya satu. Ayo Gibran. Sekolah. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Asik. Om Hao, kita di luar ini Iya, obrolan open air. santainya. Open air ya? Open air. Open air. Om Hao, ini Sobat Javanika semuanya mungkin udah familiar ya sama adik kita yang satu ini. Kumaha damang, Bran? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ih, Om Hao teh bisa Sunda. Sobat Javanika, Om Hao, kita udah bersama Muhammad Gibran Al-Rashid. Ya. Nah, bersama saya Hari Kurniawan. Ya, dan saya Dova. Bran, kumaha damang Gibran? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Damang. sehat ya. Udah berani lagi, kita sekarang ini sedang di Kaki Gunung Guntur. kaki Gunung Guntur ya Bran ya. Udah aman lah ya, Aman. nggak masalah. Enggak. Naik lagi aman. Enggak aman. Wih, aman. Sabtu naik. Sabtu naik lagi ya. Ih, masih berani Om Gibran ternyata ya. Memang ininya kuat ya. Mentalnya kuat ya. Bran, kita mau ngobrol-ngobrol hari ini Sobat Javanika semuanya bersama Gibran dan Om Hao. Kalau cerita tentang pengalaman Gibran di Gunung Guntur, mungkin udah banyak ya Bran? Banyak. Wartawan udah Wartawan Di baru aja telepon. masuk rumah sakit udah datang. udah datang ya? Iya. Nah kali ini mungkin kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Gibran karena menarik buat kita tim Kisah Tanah Jawa waktu melihat beberapa videonya Gibran yang ada di media sosial dan di YouTube. Kita pengen tahu sebenarnya Gibran ini sosok yang seperti apa, orang yang seperti apa. Masih kecil, masih 13 tahun ya Bran, Iya. tapi udah punya pengalaman yang ya bisa dibilang cukup menegangkan lah ya. 5 hari, 6 hari dicari-cariin, hilang di Gunung Guntur. Nah sebelum kita masuk ke cerita di Gunung Guntur, nanti juga akan diklarifikasi oleh Om Hao ceritanya seperti apa. Kita mau ngobrol dulu, saya pengen nanya dulu, Bran, mimiti pisan Bran, pertama kali ngelihat hantu atau era Pas ke TK. kerteka Mm-mm. pas TK. Ya dari TK. Ngerti. Kayak jurit nah. Dari TK itu ceritanya awalnya Gibran ngelihat apa Bran? Ya nyingsieunan lah. Nakut-nakutin, Nggak ganggu. ngeganggu Gibran. Mm-mm. Waktu Gibran masih TK. Mm-mm. Itu posisinya di mana Bran? Di rumah. Di rumah, di rumah yang ditempatin sama Gibran sekarang. Bukan. Bukan, rumah yang sebelumnya berarti. Kalau Iya. rumah yang sekarang baru ya. Ya. Itu ngelihat nggak sosoknya itu seperti apa, bentuknya apa? Masih ingat nggak? Laki-laki sih. Laki-laki. Dia pemabuk. Apa? Pemabuk. Dia tertabrak mobil. Oh. Ketabrak mobil lah. Ha-ha. Terus ke rumah Gibran, nakut-nakutin Gibran. Nah pertama kali itu kan masih TK ya Gibran ya. Itu Gibran ngerasanya gimana? Kaget, takut apa gimana? Takut sih. Takut. Ke kamar mandi gesin. Ke kamar mandi takut. Ditemenin sama ibu ya waktu kecil. Itu pertama banget. Nah setelah kejadian itu ada kejadian lagi sampai sekarang? Nggak ada sih sekarang. Kalau sekarang udah nggak ada. Tapi pertama kali ngelihat itu waktu TK, dimulai dari TK. Kalau di rumah Bran, kan Gibran ya istilahnya kalau kita nyebutnya punya sixth sense atau bisa melihat makhluk astral ya Om ya. Atau orang-orang sekarang nyebutnya indigo. Sebenarnya indigo itu kan warna aura ya. Iya. Sixth sense lah lebih tepatnya. Kalau di rumah pernah ngelihat apa aja Bran? Ada sih 2 orang. 2 orang. Itu sosoknya apa? Ibu-ibu sama anak. Ibu-ibu sama anak.
Itu ceritanya Gibran tahu itu siapa? Pernah ngobrol? Belum sih. Ya dia kan tempat itu kemarinnya tempat pemakaman. Oh, di dekat rumah itu, di rumah itu. Awalnya itu pemakaman. Dia sosok yang ada di situ dari pemakaman itu. Ibu-ibu sama anaknya. Anaknya di atas, ibu-ibunya di bawah. Itu sering ngegangguin Gibran, Ya anaknya sih. anaknya. Mm-mm. Om Hao, aku pengen tahu nih Om Hao. Orang yang punya sixth sense, ya kan, biasanya dimulai dari kecil. Contohnya misalnya kayak Gibran ini. Itu seterusnya akan ke bawah atau gimana sih? Kalau biasanya sih memang usia 1 sampai 5 tahun ya. Mulainya itu. Iya, itu sebenarnya di semua anak-anak ya overall secara sixth sense itu pasti akan aktif di situ. Tapi nanti setelah 7 tahun itu akan turun intensitasnya. Kecuali jika nanti 7 tahun kemudian setelah sunat khitan itu masih ada, itu berarti sixth sense ini berlanjut dan tentunya akan terasah. Makin terasa, makin dewasa makin terasa berarti. Ya, semakin bertambah usia itu akan sebenarnya di awal-awal memang akan melihat penampakan-penampakan atau rupa-rupa dari makhluk astral itu random sifatnya. Tapi kemudian setelah beranjak umur itu nanti akan mateng gitu, akan bisa membedakan, kemudian akan bisa mengidentifikasi komunikasi dan macam-macam seperti itu. Ya, Nek Gibran udah ini sunat. Udah. Oh berarti nek posisi sekarang seperti ini terus. Akan lanjut ya berarti. Ya, kecuali kalau sekarang nggak bisa melihat ataupun ya masih merasa tapi nggak terlalu peka. Itu memang intensitas ataupun taraf tingkatan secara siksanya itu berhenti di situ. Tapi maaf Om, aku motong. Tapi kalau misalnya dengan dikitan itu bisa menghentikan atau enggak? Beda, hanya sebenarnya hanya sebatas batas usia limitnya Batas usia. saja. Iya. Kan menentukan akil balik. Iya. Ya hitungannya kalau khitan kan yang ideal 10 sampai 13. Iya. Kurang dari itu ataupun lebih dari itu tidak dihitung untuk itu ya Mas ya. Sebenarnya gampangnya itu ngambilnya usia 10 sampai 13. Kayak saya dulu ya saya 12 tahun waktu itu ketika saya di khitan pertama kali kemudian saya bisa meneruskan seperti ini itu 12 tahun. Setelah 7 tahun saya di 0 sampai 7 tahun itu ada kepekaan, kemudian ditutup, terus buka lagi dan lebih kuat setelah itu. Sampai benar-benar bisa nyaman tuh tahun 2013, jadi belum lama. Iya benar. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti Gibran ini, setelah dikhitan, Gibran masih bisa melihat sosok-sosok seperti itu. Iya, dan Berarti tentunya interaksinya akan lebih tambah ya. Lebih tambah ya. Gitu apa yang dan ketemunya udah nggak sesuatu yang menyeramkan menurut saya. Tapi kondisi-kondisi di alam sana seperti apa, Gibran ini akan lebih bisa mengidentifikasi itu. Begitu. Ada sense of sixth sense. Iya, sense of sixth sense ya. Ya, Sobat Javanika, Om Hao dan Gibran, kita pindah nih Om, karena cuaca tadi. Pas kita lagi ngobrol udah enak, padahal belakangnya itu Gunung Guntur, tapi apa daya hujan. Jadi kita pindah nih Om. Kita lanjut lagi Om Hao, ngobrolin tentang Gibran. Tadi Om Hao juga udah menjelaskan bahwa batasannya itu dilihat pada saat kalau laki-laki mungkin ya, khitan ya. Kalau misalnya seperti Gibran ini udah khitan dan masih bisa melihat sosok makhluk astral, berarti akan terus berlanjut. Ada indikasi seperti itu. Iya, akan terus berlanjut dan ini sifatnya itu alami. Jadi saran juga jangan ditutup tapi didampingi saja. Iya. Karena pasti ada visi misi tertentu yang nanti akan datang. Jadi pasti ada tujuannya ya Om ya? Iya, karena kalau beberapa orang kemudian datang dengan niat mencari, itu beda sama yang sudah dikaruniai dari kecil. Kalau kayak Gibran ini berarti dikaruniai dengan ya katakanlah kemampuan ini. Iya. Tapi Gibran ngerasa itu jadi beban gitu, jadi takut gara-gara ngelihat sosok atau makhluk astral gitu. Biasa Aja. Biasa. Karena dari kecil udah biasa ngelihat makhluk astral. Apa aja coba sebutin yang udah pernah Gibran lihat? Banyak itu hese disebutkan. Tenan sebutkan ya. Pocong pernah? Pernah. Kunti? Pernah. Apalagi? Kue gombel ya kemarin ceritain. Terus kalau siluman-siluman? Pernah. Pas ketemu di sana? Siluman monyet. Siluman monyet? Kalau yang ada di rumah?
sosok ibu sama anak itu. Hmm. Kalau di sekolah? Banyak sih di Wah, ini sekolah. Di teman-teman. belakangnya ada makam. Di belakang sekolah ada makam. Jadi di sekolah tuh Gibran pernah sebenarnya ngelihat sosok-sosok itu. Tapi di sekolah teman-teman Gibran ada yang bisa ngelihat juga gitu? Enggak. Nggak pernah. Cuma Gibran doang. Tapi teman-teman banyak yang nanyain ke Gibran, Gibran ngelihat apa gitu. Enggak sih. Nggak ada. Habis pulang cerita dari Guntur ini banyak yang nanyain. Nggak cuma wartawan berarti ya. Iya. Teman-temannya sendiri juga banyak yang nanya. Om Hao, tadi Om Hao sempat nyebutin tentang apa ya, ada tujuan. Aku jadi ngebayangin tentang Om Hao juga pernah ngomongin tentang Golden Child, Crystal Child. Salah satunya kah? Belum terlihat ya. Oh gitu. Iya, cuman auranya pasti biru, indigonya beda. Hmm. Jadi yang sudah dewasa atau senior dengan junior itu pasti beda, Mas. Ininya apa? Aura yang dipancarkan vibrasinya dan visi misinya pasti berbeda-beda. Kayak saya misal dalam bidang sejarah misalkan itu, kalau Mas Gibran mungkin sukanya ini ya, alam ya, mendaki gunung atau apa, itu memang ada satu interestnya dan tidak bisa kemudian lintas gitu. Jadi tetap punya satu spesialis karena tentunya ini kan lahir dalam hati. Ya. Seperti halnya lebih condong ke lingkungan kalau saya lihat. Oh Gibran ini. Gitu. Jadi ini memang kita open air ya, sudah direncanakan, tadi sudah di depan, terus sekarang di sini memang kita harus dengerin suara lingkungan terus sekarang ya. seperti apa sih. Benar. Ketika cuaca yang tidak menentu ini pun juga sinyalemen dari lingkungan sekarang. Pasti ada alasannya ya. Iya, iya. Ya benar-benar. Gibran sendiri ini hobi naik gunung, ya Bran ya? Sebelum ke Gunung Guntur, udah pernah naik di Gunung Sagara. Sagara. Nanti nih Sabtu ini pas kita syuting mau naik gunung lagi nih. Iya. Mau kemana besok? Ke Buffalo. Buffalo. Gunung Buffalo. Kerbau. Daerah, ya banyak kerbau ya di situ Iya. ya. Masih di seputaran Garut gitu. Dari kapan Gibran suka naik gunung? Kelas 5. Kelas 5. Kenapa suka naik gunung? Apa karena banyak ketemu sama sosok-sosok di gunung atau emang Udah hobi. udah hobi aja naik gunung? Tuh, jadi bukan karena ngelihat sosok apa gitu di gunung, nggak ada. Enggak ada. Tapi ya udah hobi aja, emang senangnya ke alam gitu. Tapi sering nggak Gibran kalau misalnya sebelum kejadian terakhir ini kemarin, kalau naik gunung itu ngelihat sosok-sosok itu? Sering. Sering. Setiap naik gunung berarti ngelihat. Nyerita nggak ke teman-teman? Enggak. Nggak nyerita. Kalau pulangnya Pas pulangnya baru cerita. Nah, selama ini Mas Gibran di gunung itu ketemu apa? Yang paling nggak bisa dilupain. ya selalu dilupain. Jangan lupain. Yang paling ingat lah. Dilupain. Yang paling ingat apa misalnya? Ya nggak tahu sih, seperti ibu-ibu aja. Ibu-ibu. Ada yang lewat. Itu pakainya kayak orang gini. Kayak orang setengah manusia, Setengah manusia. setengah makhluk gitu. Terus siluman juga katanya. Ngelihat siluman. Iya. Nah, yang menarik juga ini, aku sempat baca juga. Gibran sempat ngomongin tentang, kalau Gibran nyebutnya jaga-jaga. Ya Bran ya. Jaga-jaganya Gibran atau bahasanya tuh yang ngejagain Gibran. Kapan pertama Gibran tahu atau kapan pertama Gibran bertemu dengan sosok ini, Bran? Lagi tidur. Pas tidur. Iya. Boleh dikasih tahu nggak sosoknya itu apa? Ya banyak sih. Apa aja tuh? Ya satu ada yang narap di tubuh doang. Ya harimau. Harimau. Itu yang pada saat Gibran ngalamin kejadian di Gunung Guntur, yang selalu ngejagain Gibran. Pertama datangnya itu pas Gibran tidur itu maksudnya lewat mimpi, Bran? Enggak. Jadi pas tidur terus datang langsung nempel aja sama Gibran gitu. Takut nggak Gibran? Atau dia Ya pernah bingung sih. awalnya bingung tuh. Iya. Terus Gibran bisa percaya atau ngerasa ya udah gitu. Itu gimana ngobrol gitu? Ya apalagi sih. Oh. Ya pas ketemu hantu-hantu gitu. Ya ada ya takut.
Awalnya ya. Pas di kejadian di Gunung Guntur, Bran, apa aja yang dilakukan oleh sosok yang ngejagain Gibran ini? Nggak ada, dia lagi tidur. Oh, waktu Gibran sempat hilang itu. Om Hao, apakah semua orang punya ini, Om? Pendamping ya? Pendamping. Atau guardian angel? Guardian angel. Pasti ada kalau itu. Memang itu berasal dari garis leluhur, ataupun itu ada yang ingin menjaga. Begitu. Tapi beberapa kalau anak-anak diberi satu titipan keistimewaan, dalam hal ini adalah kemampuan sixth sense-nya, itu pasti ada dari leluhur asli. Selain itu kan memang setiap orang berkaitan dengan sedulur rapat lima pacar, atau korin yang selalu ada. Itu memang aktif di mana-mana. Nah, orang-orang yang mendalami hal metafisika ataupun spiritual itu bisa dekat dengan korin-korinnya. Iya, ya memang ada pembeda itu ketika kita tidak pernah memaintenance sedulur kita itu juga nanti akan jarak ya. Karena dengan saudara jika kita tidak ada silaturahmi pun tidak bisa akan menjaga gitu. Jadi di sini sama gitu. Tentunya pasti ketika kita ngobrol seperti ini ya hadir pasti. Ya bersama kita seperti itu. Oke. Oh, buat orang yang kalau aku kan memang nggak bisa ngelihat ya, Om. Banyak yang mendasarkan, aku pengen tahu gitu. Yang pertama, boleh nggak sih kita tahu? Kalau ada baiknya, tahunya itu nanti tahu sendiri. Jadi jangan dicari-cari. Jangan gitu. dicari ya, karena ini tuh sebenarnya rahasia sifatnya. Kayak misalnya Gibran ini, ya udah tahu sendiri, Gibran nggak nyari tiba-tiba. Ketemu sendiri gitu. Jadi itu kan namanya saudara sejati. Iya. Jadi ketika kita tanya orang, kalau orangnya ini memang memiliki kemudahan boleh untuk menceritakan atau menyampaikan, ataupun memiliki capability untuk hal itu. Tapi kalau tidak, benar. Yang datang malah ngaku-ngaku, seperti itu. Jadi himbauan juga sih ketika kita ada rasa ngikutin ya biasa saja. Kita pakai istirahat, kita pakai mandi, ibadah udah hilang. Misal di sini berbeda kalau yang ngikuti itu memang asli atau menjaga sifatnya. Tapi kalau ini kemudian hanya ngikuti iseng dari makhluk astral, itu biasanya terasa berat di punggung. Tapi kalau asli enggak, akan ada satu interaksi yang disebut dengan intuisi. Jadi masuk ke alam bawah sadar ketika posisinya tertidur. Seperti itu. Gibran pernah nggak? Karena Gibran sadar, Gibran ada yang ngejagain, jadi Gibran ya berani apa gitu, misalnya sama teman apa pernah? Enggak sih. Nggak pernah ya, karena emang ya itu ya buat ngejagain aja, nggak pernah. Istilahnya nggak pernah memanfaatkan itu ya. Justru itu bahaya nggak sih, Om? Enggak, justru malah bagus. Oh gitu? Iya. Karena ada beberapa orang ketika tahu ataupun memiliki kemauan tertentu, justru di sini malah buat nyailin orang. Iya, justru kalau dikit diem aja, saya sarankan seperti itu. Ya kayak Gibran ini udah santai aja, biasa aja. Nanti kalau ketahuan dicari orang tanyain, ada sesuatu yang benar. jadi curhat. Jadi waduh. Tapi enggak apa-apa, kan masih segini istilahnya belajar. Iya, masih belajar. Masih tataran-tataran. Saya dulu waktu seusia Gibran ini ya mainnya agak aneh gitu. Kalau bagi saya ke gunung itu masih lumayan normal lah. Wajar. Kayak saya kan Om Hao kan bangunan tua main ke kayak gini gitu. ke pohon-pohon besar Om Hao mainnya ya kan, bener kan? Pernah hilang kena air juga pernah, diselamatin orang. Hanyut di sungai pernah juga. Tapi kan waktu itu belum ada bedanya dengan sekarang itu ketika papa disorot, Mas. Iya benar. Ya jadi kita memang mentalnya itu justru lebih kuat yang ini untuk sekarang, karena kalau generasi kita kaget gitu tahu seperti ini. Tapi kalau seusia Gibran ya tadi 2010-2000-an sekian itu sudah masuk ke seperti multimedia lah. Jadi informasinya semakin cepat ya. Iya gitu. Jadi terbiasa untuk memainkan ini. Tapi kalau zaman dulu kan terlebih kayak saya gitu masih memiliki satu hal itu lebih suka menyendiri. Jadi menjauh dari komunitas yang ada. Jadi ketika sore kayak teman-teman misal main sepak bola gitu, kelereng gitu ya, walaupun kayak kadang kalau bosan ya main gitu, atau layangan atau apa. Saya lebih memilih kayak ke pohon besar, ke tepian sungai gitu. Gibran gitu juga. Gibran kalau main biasa kemana, Bran? Main bola aja. Main bola ya.
Masih ya. Ini kita juga bersama ibu dan bapaknya Gibran, dengan orang tuanya Gibran tadi, Bu. Ya, Bu, kita udah izin juga ngobrol-ngobrol sama Gibran. Dan Gibran ini cerita dari ibu tadi, anaknya mandiri. Jadi wajar ya kalau misalnya hobinya juga naik gunung, karena ya dengan mendaki kayak gitu kan. Sifat-sifat kemandirian itu emang harus benar-benar kuat gitu. Kalau di rumah katanya suka kalau lapar ya udah masak sendiri ya, Bran ya. Mantap. Ini sebagai anak bungsu, padahal anak terakhir ya Gibran ya, Bu ya? Iya, anak terakhir ya. Mantap. Bran, kita pengen diceritain sedikit waktu pengalaman Gibran di Gunung Guntur. Itu kan awalnya Gibran diizinkan sama ibu karena rencananya itu bareng saudara ya, Bran ya? Ceritanya kayak gitu. Nah, ternyata gimana? Saudaranya itu nggak jadi ikut. Iya. Akhirnya udah Gibran naik. Nah, gimana Bran ceritanya itu? Dari awal pas naik ada rarasaan, orang Sunda mah ngomongnya. Ada rarasaan naon, Bran? Itu sih. Air rasa dengan hati. Tengah hati. Pas mulai naik tuh. Terus ningali. Tapi ngasih tahu nggak ke teman-teman gitu? Enggak. Terus masih sempet komunikasi sama ibu ya? Sempet video callan ya? Di pos 1. Di pos 1, pasti pos 1. Itu ngobrol biasa aja, tapi Gibran nggak ngerasa gimana apa segala macam kayak gitu ya. Terus ceritanya pada saat malam sebelum summit ya, sebelum naik ke puncak gunung, itu Gibran sempat istirahat. Itu gimana sih, Bran, ceritanya, Bran? Itu istirahat jam 10. Jam 10 malam. Bersama si Ardi. Ardi, teman yang satu tenda sama Gibran ya. Terus? Gibran kadia sana. Gara bobo ya. Samit. Sana yuk. Suruh tidur sama temannya. Terus kemana, Bran? Ya udah, Gibran tidur. Apa mau? Pas bangun. Pas bangun? Kayak gitu enggak. Jadi Gibran dari pertama tidur jam 10 malam, sadarnya itu pas bangun langsung udah nggak ada di tenda. Terus sempat ada teman Gibran yang manggil, itu berarti bukan Gibran, maksudnya Gibran nggak sadar itu. Nggak tahu sih, kayak tidur nyenyak gitu. Tidur nyenyak aja gitu. Nah terus pas bangun itu Gibran udah di mana tuh posisinya? Nggak di tenda lagi? Di Curug Cikoneng. Curug Cikoneng, di tempat lokasi terakhir Gibran ditemukan ya. Santai kan? Tenang kan ceritanya? Santai kan? Udah nggak apa-apa ini atuh, udah. Ini aku kasih energi. Gak boleh dibantu energi sama Om Hao. Nanti Gibran boleh nanya-nanya juga sama Om Hao gimana. Biar sekalian sharing-sharing. Kalau aku kan Sharing-sharing. Abi mah tengah hatinya tuh bisa ningali. Bapak mau ninggalin. Waduh, jangan Om. Jangan Om. Nah terus lanjut, Bran. Pertama Gibran sadar udah nggak di tenda. Apa yang ada dalam pikiran Gibran waktu itu? Pemikiran naon. Pemikiran naon? Kosong, kaget lah pasti. Ente kaget lagi. Terus kumaha? Biasa sih gadi di ramai. Padahal dirinya usaha. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa, tapi Gibran ngerasanya rame. Itu Gibran ngerasa rame itu memang melihat sosok-sosok, Bran. Di daerah Curug Cikoneng itu. Ningali Apa aja tuh yang Gibran lihat, Bran? loba Banyak. Naon we tah? atuh makhluk gitu lah loba. Makhluk. Terus kan lumayan lama tah, Bran, posisinya. Gibran sampai dicari apa segala macam. Naon we nu Gibran lakukan pas didinya? Cicing itu. Terus katanya sempat makan daunnya. Itu Gibran ngerti makan daun tuh dari kapan, Bran? Maksudnya kenapa bisa Gibran ngerti? Kan nggak ada perbekalan tuh. Kenapa Gibran bisa memutusin buat Aya daun palem, daun singkong. Daun singkong. Itu aja ya, udah itu aja yang Gibran makan ya. Terus Gibran pernah anu nawaran makan sama Gibran nggak diambil. Kenapa Gibran nggak ngambil makanannya?
Ya, tuh di gunung mah ada ulah tuh. Itu jadi Gibran bilang di gunung ya jangan gitu. Kalau ada yang ngasih makan ya jangan. Oke, Sobat Javanika semuanya, kita karena sedang ngobrolin tentang masa lalunya Gibran, masa-masa kecilnya Gibran, udah kita hadirin sekarang ini ada Ibu Gibran, ibunya Gibran, Bu, Ya. Bu. Ya. Ibu, Ya. Ibu Winnie ya Bu. Iya, Ibu Winnie. Bu, pengen nanya-nanya tentang Gibran nih Bu. Ya. Kalau tentang ya pada saat Gibran di Gunung Guntur udah banyak lah pasti yang nanya. Saya penasaran cerita Gibran pertama kali bisa melihat ya makhluk astral lah Bu. Gibran pernah cerita nggak sih Bu ke Ibu? Yang Ibu rasa dan Ibu tahu, dari kecil itu Gibran sudah bisa melihat. Waktu kecil itu kalau pergi ke kamar mandi harus selalu ada Ibu. Ditemenin sama Ibu. Bu, Ya, bener. jangan jauh-jauh. Kenapa? Ibu harus di sini ya, deket aku. Iya nak, selalu. Sampai dia kelas 5, Kelas 5. masih gitu. Karena masih kecil juga, jadi mungkin Iya. kalau misalnya ngelihat masih Iya, kaget iya. gitu Bu ya. Saya tidak ngerasa aneh gitu karena mungkin halusinasi anak, mungkin yang lain juga ya Iya. punya pengalaman yang seperti itu. Saya tidak pernah terpikirkan apa-apa gitu. Tetapi setelah Gibran hilang selama 6 hari dengan ditemukan selamat dengan keadaan yang seperti ini, ya, setidaknya dengan karena kabar Gibran sendiri menemukan hal-hal yang mistik, Iya. saya merasa oh mungkin ini kelebihan anak bisa Iya. melihat gitu. Bu, kalau di rumah sendiri tadi Gibran udah cerita, Gibran pernah melihat ada sosok ibu-ibu sama anak. Iya. Katanya. Nah kalau anggota keluarga yang lain, misalnya kayak ibu, bapak itu pernah ngelihat juga nggak sih Bu kalau di rumah Bu? Saya pernah sekali, Oh iya. pernah sekali dulu waktu Gibran kecil tuh. Saya habis sholat, mungkin pakai mukena, udah wirid ketiduran, pas bangun berhadapan dengan itu, dengan apa pocong, ininya hitam, saling menatap. Saya nggak mau membuka lagi mata sampai siang, nggak mau, nggak berani. Pernah itu sekali, karena kakak bertanya, jadi saya Ceritain lagi. bisa cerita. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tidak mungkin. Itu pengalaman saya di rumah itu, di rumah Bu, saya. Kalau Gibran sendiri pernah cerita atau ibu mungkin ada tahu Gibran ini dari mana bisanya sehingga Gibran bisa melihat sosok makhluk astral kayak gitu. Ibu tahu nggak? Tidak, Nggak tahu. tidak karena Gibran tidak pernah menceritakan, tidak pernah gitu. Tapi saya ngerasa setiap di rumah kalau dia masuk ke kamar mandi harus selalu ada saya. Gitu. Ditemenin. Ibu harus ada di sini, itu gitu. Jadi ada perasaan gitu. Pas pertama kita cerita dikit tentang pas Iya, Gibran di Gunung iya. Guntur. Gimana sih Bu perasaan Ibu waktu pertama Gibran dikabarin hilang gitu? Kaget. Saya ngerasa apa tuh runtuh gitu bumi itu ya gitu. Namanya anak ya Bu ya. Iya, sedih, gelisah, bingung gitu. Makanya begitu Gibran dinyatakan hilang, saya langsung mencari gitu. Yang pertama yang saya lakukan itu mencari di teman-temannya di lingkungan gitu, di teman sekolah, di teman mengaji, di saudara-saudara. Takutnya gini, Gibran itu turun sendiri. Saya positive thinking gitu. Mudah-mudahan Gibran itu tidak ada di gunung itu, dia mungkin ya pulang sendiri gitu. Karena diberitakan itu HP ada, tas ada, logistik ada, selimut ada ya, apapun gitu, barang-barang Gibran ada. Makanya saya positive thinking, oh mungkin Gibran turun sendiri gitu, nggak apa ya gitu, Gibran itu hilang gitu, gitu. Ya berusaha untuk tetap berpikir positif. Iya, positif gitu. Saya langsung laporan kepada Polsek Wanaraja. Dari Polsek Wanaraja diarahkan supaya lapor ke Polsek Tarung Kaler, karena letak Gunung Guntur itu di sana. Iya, masih dalam Iya. Aku mau ke Om Hao. Om Hao, anak yang punya sixth sense,
dengan orang tua, ada ini nggak Om? Ada satu ikatan atau insting mungkin? Intuisi ya. Intuisi ya? Itu pasti semuanya. Seperti seorang ibu kepada anak itu pasti Iya Om. ada satu ikatan yang itu tidak bisa dibohongi itu karena rasa. Walaupun kayak Gibran nih ya nggak nyerita, tapi Iya. ibu tetap Ibu paham, tahu. ya Iya, kan iya. ada kemampuan telepati yang ini alamiah gitu. Mm-mm. Terus ini mungkin ibu juga ketika mengandung Gibran tuh sempat mimpi-mimpi tidak Bu? Atau didatangi leluhur, uyut atau siapapun itu? Dulu. Tidak. Yang saya rasa itu waktu melahirkan Gibran itu begitu terasa langsung brol gitu. Kata bidan itu, aduh perasaan teh nemu timbel katanya gitu. iya. Kok aku duduk langsung keluar Langsung gitu. Iya. melahirkan tanpa Dengan ini ya, gampang Bu, ya? gitu ya, tanpa masih ada. tanpa ada pembukaan 1, 2, 3 sampai 10 itu nggak ada gitu. Begitu terasa langsung Langsung Iya. ini ya Bu, ya, berhasil gitu, melahirkan. melahirkan dengan lancar gitu. Ya Om, ya. Intuisi antara orang tua ke anak, Iya, walaupun gimana pun tetap ya, apalagi ibu ya Om. Iya, terutama Pasti. ibu karena kan tetap jantungnya jadi satu. Iya. Boleh Iya. dibilang demikian dan dalam garis keturunan itu Iya. biasanya memang ya dominan seorang ibu. Iya, Karena hal ini yang saya rasakan iya, sama Oh, saya gitu. sama ibu saya itu walaupun semisal saya posisi di mana itu tahu walaupun saya tidak pernah ngabari ibu Iya. sama Iya. seperti itu. Jadi kalau ada komunikasi seperti sekarang ada aplikasi yang di ponsel itu kan secara tertulis. Iya. Tapi kalau perasaan ini terkadang Iya, iya. tanpa ya Bu ya, Iya, tanpa kita kabari sehingga ini pun akan terjadi intuisi ibu dan anak, suami dan istri. Memang kalau jodohnya Iya. atau sedang menjalani hubungan pacaran atau apa, nggak perlu setiap saat ngechat itu nggak. Iya, iya. Saling percaya dari ini itu sudah nyambung. Ada ikatan batin. Ikatan batin. Waktu waktu Gibran hilang juga hati saya itu kok tenang Iya. gitu. Iya. Tenang. Kan Gibran hilang. Tapi batin saya itu tenang, nyaman gitu. Tapi pas dengar di medsos hilang Gibran meninggal dan mulai lagi. Oh iya, Iya. gara-gara Mungkin banyak ada berita-berita ini iya, ya, Bu, karena ya. berita gitu. Tapi hati itu yakin Gibran akan pulang gitu. Akan pulang, akan selamat, yakin gitu. Yakin kepada Allah gitu. Iya, iya. Mungkin feeling kuatnya itu betul gitu, ada Benar itu, Bu, ikatan batin intuisi itu. ya. Dan alhamdulillah ya benar, alhamdulillah Gibran selamat. Iya, gitu. alhamdulillah itu. Nah, itu tadi aku mau buat yang Om, kalau pacaran nggak perlu sering-sering chatan ya Om. Iya. Iya. Kalau memang bener jodohnya nanti dan ikatan cintanya nu kuat, itu kemanapun nggak usah perlu rasa curiga karena Iya. hati ini nggak bisa bohong. Penting percaya. Rasa itu nggak bisa bohong, tapi pikiran masih bisa dimanipulasi. Iya. Jadi kalau masih tanya-tanya, masih nelpon-nelpon, itu berarti sebatas pikiran, Iya. belum sampai turun ke hati. Iya. Itu ya, oke. Ya, itu terasa sekali waktu Iya. Gibran video call di kaki gunung itu sampai Iya, Bu. ke Pasti posko satu. 3 itu dia itu kayak gelisah gitu. Video call terus tapi muka Gibrannya nggak ada. Jaringannya Bu. Ya, ibu kan Ya, kurang mungkin ya. tahu ya. Ya. Itu kan ibu takutnya ini halusinasi apa Iya. benar gitu. Ada suaranya saja gitu. Mana Gibran? Ini ibu. Tapi nggak ada muka Gibrannya gitu. Makanya ini kok kayak diumpetin gitu kemana? Ini Iya. suaranya aja yang ada gitu. Makanya bingung Iya, gitu tapi waktu itu. selama ini Bu Gibran, maaf ya Bu, waktu maaf ya Bu, Iya, dinyatakan iya. hilang itu, Ibu dapat gambaran tidak secara spiritual ataupun secara batin posisinya gimana ataupun putranya sedang apa gitu, Bu, perasaannya. Perasaan tuh yakin gitu ya. Nggak Gibran nggak mungkin dimakan oleh si belang, nggak mungkin pergi jauh gitu, pasti masih ada di lokasi gitu. Cuman posisinya mungkin ada yang sayang sama Iya. Gibran, ada yang mengajak main gitu, positive thinking Iya, iya. gitu. Ada yang ngejak main. Ngajak main. Iya, gitu. Jadi perasaan tuh nggak dibawa sama gimana. Nggak gitu. jadi panik gitu Bu ya. Iya gitu, yakin kepada Allah gitu. Yakin gitu, Gibran itu ada, yakin. Di baju itu ya, di tas itu, walaupun Gibran nggak ada, saya membawa baju-baju Gibran sama celana Pas Gibran. ibu ikut nyari ya. Lagi nyari nyari. itu, yakin gitu, Iya. Gibran itu ada. Itu mungkin salah satu bentuk ikatan Hati, batin, ikatan gitu, hati, gitu. Itu dibawa-bawa aja tas Gibran itu. Karena udah disimpan yakin di akan mobil. ketemu ya. Iya, yakin Gibran itu pasti akan ada. Itu pesanan baju yang dari itu ya, dari apa namanya teh? Tim itu Bu. Apa tuh Bandung. pesen, ya pesen gitu, pesen baju naik gunung dibawa sama saya. Padahal Gibran itu posisinya udah Masih belum. hilang gitu ya, hilang gitu. Yang namanya hilang kan
ada beberapa versi ya, Iya, Bu. katanya meninggal, katanya tidak akan ditemukan, banyak gitu. Iya. Tapi yakin gitu, Tetap ada, yakin gitu. iya. Gibran masih ada gitu. Makanya baju Gibran itu dibawa aja gitu. Oh iya. Ya alhamdulillah Iya, kemudian gitu. waktu itu bertemu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah gitu. Gibran, ini kita pengen balik lagi ke Gibran yang sedang banyak dicari-cari sama orang. Masih banyak Bran yang nyari? Banyak. Banyak ya? Bran, pengen balik lagi sedikit Ibu Iya. ke masa kecilnya Gibran. Gibran Iya. itu sosok yang gimana sih Bu pas kecilnya tuh di teman-temannya, di rumah gitu? Gibran itu Gimana? sejak kecil itu sudah suka sekali dengan hal-hal yang laki-laki gitu ya, laki-laki banget gitu. Mungkin dari nama gitu ya, Gibran, Gigi Brani gitu. Waktu umur 3 tahun itu sudah dimainkan dengan bola orang-orang dewasa gitu. Oh, Untuk golongan anak-anak SD kelas masih 6, kecil lah ya. dia masuk gitu, ikut main gitu ya. Dulu itu di grup D ya Bang ya, kalau nggak salah. Bajunya untuk kelas 6 dia pakai jadi segini seragam itunya, seragam iya, kostimnya gitu. Tapi dia itu udah kelihatan survive gitu, udah ngerti gitu Iya. kan, umur segitu udah dimainkan dengan yang di atasnya itu kan sesuatu banget gitu ya, udah bisa gitu. Tadi juga ngobrol sama Gibran, dia ngerti bahwa Gibran ini ngerti kalau di gunung itu nggak boleh ngambil makanan sembarangan Iya, dari iya. orang yang nggak tahu. Ya Bran, Iya, itu taunya dari mana tuh Bran? Baca-baca buku. Baca-baca buku. Mantap. Ini buat teman-teman yang kadang-kadang ada yang udah ngerasa besar, gede, suka naik gunung tapi nggak baca-baca. Seperti Gibran yang hobi dimulai dari baca-baca juga. Gibran, kita lanjut sedikit tentang pengalaman Gibran. Sempat aku baca, sempat diajak atau pengen diangkat menjadi raja, Bran. Itu ceritanya gimana, Bran? Ya. Pas di Gunung Guntur itu. Gombel. Sama Gombel. Itu gimana tuh diajaknya? Punya diajak murid-muridnya langsung ditangkap. Gibrannya. Nah, terus Gibrannya Nggak mau. nggak mau. Itu juga dibantu sama sosok yang ngejaga Gibran. Enggak. Dia lagi tidur. Oh, Gibran. Waktu Gibran hilang ini, Gibran ngerasa bahwa sosok yang ngejaga Gibran ini lagi tidur. Oke. Terus apalagi Gibran? Setelah akhirnya Gibran ditemukan, udah sadar atau masih belum sadar Gibran? Lagi sadar. Lagi sadar itu, lagi sadar ketemu. Terus katanya sempat coba naik tapi susah ya. Akhirnya ketemu dengan tim SAR. Oke. Om Mau, Iya. ini kita ngobrolin, ini kita jadi ngobrolin apa ya? Gunung lagi Om. Aku teringat beberapa obrolan santai yang ke belakang. Aku sama Om Mau sempat ngebahas tentang di laut, di hutan, dan di gunung. Dan Om Mau pernah bilang gunung yang levelnya paling tinggi secara metafisika. Iya. Om bisa dijelaskan nggak sih Om? Sebenarnya apa aja sih yang bisa membuat katakanlah pendaki misalnya seperti Gibran ini sampai bisa kehilangan kayak gitu? Ya sebenarnya faktornya banyak ya. Perlu diketahui bahwasanya di gunung itu memang pasti akan terdapat portal dimensi antara gerbang antar dimensi. Meliputi 3 tempat tuh memang gunung paling tinggi karena ada level-levelnya, tingkat-tingkatannya. Ada tingkat-tingkatannya di mana sudah sejak lama diyakini bahwa Sang Hyang Guru ya ataupun Sang Hyang Batari itu semuanya bersemayam di gunung. Dan untuk entitas astralnya itu juga beraneka ragam. Dan memang ada beberapa kejadian-kejadian seperti halnya melanggar pantangan, memiliki satu keistimewaan itu juga kadang menarik untuk kemudian masuk ke portal itu. Yeah. Ada orang yang mencari ilmu atau apa macam-macam sebenarnya di sini. Tapi dalam kasusnya Mas Gibran ini sebenarnya yang saya cermati bahwasanya ada satu karunia atau titipan. Sehingga karena auranya ini menyenangkan Bu, bagi makhluk-makhluk yang seperti itu, banyak yang ingin berkenalan, berteman, diangkat jadi anak juga seperti itu. Karena memang
ada di tanggal kelahirannya atau kita sebut weton itu terkadang orang memiliki satu aura yang disukai. Iya. Seperti itu. Iya. Iya, Gibran hari Jumat deh, Jumat ya, Bu? weton. Jumatnya Iya. apa Bu kalau boleh tahu? Harinya, Jumat. kasarnya. Kurang tahu lah. Cuman dia lahirnya Jumat. hari Jumat. Iya. Katanya kalau hari Jumat banyak disukai oleh Iya Bu, itu. Jumat dan gitu. Selasa memang. Iya. Benar ya? Iya. Mhm. Dalam hal ini kan seperti halnya kalau kita melihat orang yang menyenangkan, Iya. Mhm. kemudian menarik, itu kan pasti kita pengen deket, Mhm. Iya, ngobrol, iya. sehingga makhluk astral itu juga sama. Mhm. Tapi jika ada niat seperti itu, tidak lantaran kemudian menyelakai. Mhm. Menyelakai itu kan ketika melanggar suatu ketentuan Iya. Mhm. ataupun nyalain di situ, Mhm. itu mungkin akan ditegur. Tapi kalau memang sudah suka interest dengan kita, diundang datang Mhm. dengan jangka waktu tertentu, walaupun di sana merasakan tidak lama. Mhm. Tapi ketika kembali kok sudah berhari-hari, tentunya Iya. Iya, seperti iya. itu. Mhm. Iya, benar-benar. Oke. Gibran, ini udah lumayan lama nih dari kejadian. Sekarang udah berani lagi? Berani. Alhamdulillah. Iya. Nanti dibantu sama Om Ho juga mungkin. Om Ho bisa kalau misalnya apa mungkin bisa dibantu Iya. dengan izin Ibu Ibu sih ya, tetap Alhamdulillah, terima kasih. sama-sama Ibu. Ya. buat netralkan. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Tapi ya udah berani yuk. Iya tuh. Harus ya. Gigih berani, Gibran. Iya. Ada pengalaman apa ya kalau misalnya aku pengen tahu apa yang merubah Gibran, apa yang Gibran rasa dari pengalaman kemarin ini tiba-tiba jadi Banyak. apa tuh yang ngerasa buat Gibran kayak jadi ngerasa ada yang ikut ke rumah? Enggak ada. Nggak ada. Di puskesmas ya. Di Pas di puskesmas puskesmas. waktu Gibran pulang itu yang ikut ada 4 ya deh. 5. Ada 5. Ya. Katanya diajak, ayo Gibran kita kembali lagi ke istana, katanya gitu. Oh, yang istana. Teman-temannya. Iya, yang bawa Gibran Awal ya, itu. Bu. Sekarang tapi sudah tidak ya? Iya. Sudah di-unfollow. Masih ada nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Sudah Alhamdulillah. di-unfollow. Dulu kan di-follow. Tapi nggak apa-apa Bu, itu ya ibarat kata kita tetap jaga silaturahmi. Iya, Hablum minalah. Allah, iya. Seperti itu, gitu dalam artian positif lah ini Iya, semua. iya, Yang saya tangkap itu memang ketika orang mungkin akan banyak tafsir itu Iya, akan ada tafsir yang sifatnya positif, iya, ada juga negatif dan netral. iya, iya. Tapi kalau kami pribadi nih Bu, Iya. yang menganggap ini pengalaman beliau saja, Iya. pengalaman Mas Gibran seperti Iya, itu. iya, iya. Siap. Oke, kalau begitu teman-teman Sobat Javanika udah mendengarkan dan kita udah jadi lebih kenal dengan Gibran dan nanya-nanya juga ke Ibu. Sebelumnya makasih Ibu. Sama-sama. Makasih Gibran Bu, ya. udah mau diajak ngobrol lah Sehat-sehat, terus Bu. lah. Kita diajak ulin ke Bandung. Ke Bandung ke Jogja nya dulunya. Main nanti kapan-kapan. Iya, Jogja, insya Allah. ada gunung-gunung juga di sana. Iya, Oke. Diajak ikut penelusuran jeung kisah tanah Jawa. iya. Ya. Melu Tuh. Episode Ayo. gunung. Adventure-nya ke Jawa. tuh. Adventure-nya. Ini kita mau ke tanjakan pengantin, nggak tahu nih jadi. Iya, tanjakan pengantin. Iya Bu. Sekalian Mas. penelusuran. Mas Gibran kalau udah usia 20 tahun nanti pasti grade-nya berbeda Bu. Oh, iya. Nah, Iya. Jadi saya bisa bercerita seperti ini karena saya juga memiliki ibu yang seperti ibu juga, Oh, yang gitu, mendampingi iya. dari kecil. Jadi Iya, iya. memang akan terkesan aneh dan ajaib. Tapi Iya, insya Allah ketika pendampingan ibu itu pasti nggak akan pernah salah dan memang ini kan ibarat kata sudah ditentukan oleh yang Iya, Maha Kuasa iya, seperti iya. itu. Insya Allah ada manfaatnya Iya, menjadi amin. ladang amal di masa Amin, depan. amin, amin. Iya, amin. Om Ho, sedikit Om Ho, sebelum ditutup. Aku penasaran karena kadang ada orang tua Iya. yang memiliki anak mungkin ya katakanlah seperti Gibran yang punya six sense, Iya. tapi orang tuanya tidak. Dan kadang sebagai orang tua tuh kita tuh bingung gitu, Iya. harus gimana? Mungkin ke ibu juga. Ada tips nggak sih Om? Iya, kalau- Membimbingnya itu gimana? Iya, nah, itu. Iya, betul. Iya, punya anak, Iya, Ibu. iya, iya. Ya, apa tuh? juga. Iya, tapi Ini berdasarkan ya, pengalaman ya. Iya, iya. Kalau saya dulu tuh sama orang tua dibiarkan itu natural, Iya, iya. apa adanya. Iya, iya. Gitu, walaupun di awal sempat ya saya dianggap aneh ya, berbeda dengan yang lain. Itu sempat ditutup gitu. Mhm. Tapi kemudian buka sendiri dan sampai sekarang dan memang
ketika ini menjadi satu titipan karunia, dibimbing dan jalan seperti apa adanya saja. Iya, iya. Jadi karena dia dirinya sendiri. Iya. Suka di bidang apa ya sudah. Iya. Tidak boleh dihalangi atau Iya. tidak boleh ini karena biasanya anak-anak seperti ini memang memiliki old soul ataupun jiwa yang tua. Iya, iya, iya. Jadi memang sudah paham Bu, langkahnya kan kemana, pilihannya seperti apa, dan biasanya sudah mantep, sudah dewasa sebelum usianya. Iya, Seperti iya, itu. iya, iya. Jadi kita menyikapi sebagai orang tua ya, ya mendampingi tapi ibarat kata tetap mengawasi. Iya, 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 betul. Iya. Itu sih. Terima kasih. Sama-sama Bu. Untuk orang tua. Nah, untuk Iya. Gibrannya sendiri ini Iya. bukan kita menggurui, tapi mungkin Iya. ada teman-teman yang merasa seperti Gibran, mungkin Iya. bisa dikasih tips sama. Kalau Gibran tadi sedikit Oma udah ini mungkin harus lebih bersabar dulu. Iya, Nanti iya. kalau Iya. misalnya udah ini ya. Iya, ini pengalaman saya juga ya Mas. Ya. Iya. Kalau saya pribadi sebenarnya mengalir juga, let it flow. Karena ketika kita mencoba untuk menolak itu justru akan semakin tersiksa dengan hal seperti ini. Jadi semakin dibikinkan ini Bu tajam, kencang gitu. Tetap dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, iya. Ikuti kata hatimu mau kemana. Semisal, oke, saya menentukan pilihan karena your life, your choice. Iya. Iya. Pilihanmu di dirimu sendiri dan Iya, iya. kita lebih matang, kita lebih dewasa, kita memilih walaupun berbeda dengan yang lain, Iya. karena dari perbedaan inilah akan lahir sesuatu yang istimewa. Iya. Siap. Mantap Iya. Gibrannya. Tuh, mantap. Iya. Kalau sudah di lingkungan terus, Iya. nanti kuliah juga misal ambil geologi, Iya. Ya. ambil geografi, teknik lingkungan seperti itu. Karena kesukaannya itu ya. Iya, karena kalau memilih pendidikan itu bukan tren, tetapi passion. Iya. Gitu. Ini passionnya sekarang Gibran ini katanya passionnya sekarang bikin YouTube nih Bran. Nanti mau malah Iya, ibu tidak tahu Gibran bikin sendiri. bikin sendiri ya. Ibu nggak pernah buka. Oh, Mungkin ini ya apa generasinya Bu. tuh salah satu Kelebihan kesukaan juga. kelebihan gitu. Tidak pernah melarang atau tidak pernah menyuruh Iya. atau apapun, sekalipun itu naik gunung sangat berat untuk dia, kalau dia suka Iya Bu, benar. kita dampingi saja. Benar, seperti itu Bu, karena Iya. perlu peran dan juga dukungan dari orang Iya. tua dan pilihan itu biar Iya. di anak Iya, itu sendiri. iya, iya, Karena betul. sesuatu yang dipaksakan juga hasilnya nggak akan maksimal. Iya, betul sekali. Ya. YouTube-nya apa Bran? Tahu Gibran dulu. Adventure. Gibran Adventure. Berarti ini teman-teman kita subscribe. Tanah Jawa, X Gibran Adventure. Mungkin Terus di dengan YouTube. perjalanannya ya bisa Iya, jadi apa Iya, pengalaman untuk dia dokumentasi. Iya, Bu. dia memilih itu. Masih dalam Iya. tahap diarahkan. Iya. Nanti kalau sudah 30 lebih, Iya. sudah Baru paham ya. dengan visi misi. Iya, seperti betul, apa. betul. Masih muda banget. Iya. Dia bikin sendiri itu Iya, tanpa sepengetahuan saya. Gibran Adventure. Oke, Sobat Javanika, terima kasih buat semuanya, teman-teman yang udah nonton video ini. Like kalau misalnya suka, jangan lupa follow juga Instagramnya Gibran _. Apa Instagramnya? Vigar. Vigar 5. Ya. Sama Viking Garut subscribe itu. YouTube-nya Iya, tiga itu. Gibran Adventure. Jadi minta di follow back sama Omo gitu. Follow juga dan juga tentunya subscribe di Iya. channel Kisah Tanah Jawa dan Yup. jangan lupa di channel Gibran Adventure. Adventure. Terima kasih. Sama. Ditutup Om Hao. Oke, ucapan banyak terima kasih. Tetap your life, your choice karena kehidupan ini adalah pilihanmu sendiri. Iya. Kamu akan memilih dalam jalan yang benar ataupun jalan yang salah. Dan ketika kamu memilih jalan yang salah, bukan menjadi penyesalan, tetap karena itu adalah pilihanmu sendiri. Iya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung kipati. Atur nuwun Ibu. Sami-sami.